Polda Jawa Barat menetapkan mantan Kepala Kepatuhan dan Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Barat, Triyanto sebagai tersangka setelah ia membongkar dugaan korupsi internal Basnas. Penetapan itu pun dinilai kontroversial. Mengapa demikian? Pada awal tahun 2024, Triyanto melaporkan kasus dugaan korupsi di Basnas ke berbagai lembaga seperti Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Pengawas Internal Basnas Republik Indonesia, Kejati Provinsi Jawa Barat, Kejari Kota Bandung hingga KPK. Laporan itu berisi dugaan penyelewengan dana zakat senilai 9,8 miliar rupiah dan dana hibah APBD Jabar sekitar 3,5 miliar rupiah. Namun ia dilaporkan balik oleh Ketua Basnas Jawa Barat Ahmad Ridwan ke Polda Jawa Barat pada 7 Maret 2025 dan ia dipecat dari Basnas Jawa Barat. Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI Bandung pun mengesahkan pemecatan tersebut. Triyanto mendapatkan pesangon sebesar 123 juta rupiah secara tunai dan telah dibayarkan. Kemudian Polda Jawa Barat menetapkan Triyanto sebagai tersangka pada 15 Mei 2025. Triyanto dijerat pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang ITE atas dugaan akses ilegal dan pembocoran dokumen rahasia. Pemecatan dan pelaporan Triyanto ke polisi ini menuai polemik setelah viral di masyarakat. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Bandung, Heri Pramono pada Selasa 27 Mei 2025 menilai pemecatan dan pelaporan ke polisi sebagai proses kriminalisasi terhadap whistleblower. Menurutnya ini adalah kemunduran serius dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya menjamin perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower. Whistleblower adalah individu yang secara sukarela mengungkap informasi terkait kegiatan ilegal, tidak etis atau berbahaya yang merupakan tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh organisasi atau individu. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah whistleblower secara formal disebut sebagai pelapor. Pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Karena itu, status whistleblower pada kasus tertentu, salah satunya adalah kasus korupsi, dapat memperoleh hak yang sama dengan saksi dan korban seperti yang tertuang pada pasal 5. Sementara itu, di pasal 10 tertulis bahwa whistleblower tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Jika whistleblower tidak dilindungi, maka ia beresiko dikriminalisasi hingga serangan balik berupa ancaman, intimidasi hingga kekerasan. Whistleblower juga beresiko dimutasi hingga dipecat dari pekerjaannya. Belum lagi tekanan psikologis hingga kerugian finansial yang dapat ia terima. Menanggapi pemberitaan dugaan kriminalisasi ini, Wakil Ketua 4 Basnas Jawa Barat Ahmad Faisal pada konferensi pers Selasa 27 Mei 2025 membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pemberhentian Triyanto tidak berkaitan dengan dugaan pelaporannya. Tuduhan korupsi juga telah ditindaklanjuti melalui audit investigatif oleh Inspektorat Provinsi Jabar dan Basnas Pusat. Hasilnya tidak ditemukan bukti atas dugaan penyelewengan dana. Ia juga menambahkan, pemberhentian dilakukan sebelum yang bersangkutan menyampaikan laporan dan telah melalui prosedur hukum yang jelas. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan dalam keterangan tertulisnya menyatakan, penetapan Tri sebagai tersangka bermula dari informasi yang diterima pelapor pada November 2024 terkait dugaan penyebaran dokumen kerjasama atas Basnas Jawa Barat dan pihak ketiga serta laporan pertanggungjawaban dana hibah APBD Jabar tahun 2020. Dokumen-dokumen itu disebut telah disimpan dan dipindahkan ke perangkat pribadi Tri. Kepada Kompas, Hendra juga menambahkan proses hukum tetap berjalan dan keputusan bersalah atau tidaknya akan ditentukan oleh pengadilan.